di kota Tangerang Selatan, Banten pada Jumat sore menyebabkan tanggul jebol dan menjadi penyebab banjir yang merendam permukiman warga. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu meluapkan kekecewaannya dengan membakar ban usai sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati menolak pemakzulan Bupati Sudewo. Wakil Bupati Pidi Jaya akhirnya meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan pada Kepala SPPG di dapur makan bergizi gratis di Kecamatan Trienggading, Pidi Jaya, Aceh. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Akibat hujan deras, tanggul perumahan Pondok Kacang Prima, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Jumat malam jebol. Akibatnya puluhan rumah penghuni terendam banjir. Inilah detik-detik tanggul jebol yang terekam kamera warga. Derasnya arus kali dengan cepat memasuki kawasan perumahan. Pasca hujan deras, tanggul penahan kali perumahan sepanjang 10 meter jebol hingga mengakibatkan banjir. Tanggul yang sedang dalam proses perbaikan diduga tak kuat menahan derasnya debit air akibat hujan lebat. Kira-kira maghrib lah kira-kira pas di pojok sana itu tapi udah naik ini kalau jebol sana udah ada di komplek semua sudah. Dia jebol kenapa bang? Ya kan karena tadi kan dibongkar udah dicor gak jadi karena belum pecor kan karena udah bos bobokan itu kan mungkin nggak kuat udah dikasih papar itu paparnya kan nggak kuat dan air kan udah kenceng tadi air udah gede kan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir di kawasan Pondok Aren Tangerang Selatan, ada jurnalis Kompas TV, Eka Marlupi. Selamat malam, Eka. Jadi bagaimana Eka kondisi di sana dan seperti apa penanganannya pasca tanggul jebol? Siap, selamat malam, Rahmat Ibrahim. Ya, di sini untuk tanggul sendiri sudah ditanggulangi dan sudah ada perbaikan sementara di mana yang awalnya ratusan rumah terendam banjir setinggi kurang lebih 40 cm saat ini sudah berangsur surut seperti itu, Rahmat Ibrahim. Untuk perumahan warga bagaimana? Apakah sudah mulai dibersihkan atau warga ada juga sebagian yang mengungsi? Seperti apa Eka di sana? Ya, untuk pantauan yang kami dapat di sini tidak adanya warga yang mengungsi karena seluruh perumahan atau warga ini memiliki rumah 2 lantai seperti itu. Dan untuk bersih-bersih sendiri juga tidak terlihat di sini karena memang air itu tidak masuk ke dalam rumah seperti itu. Ini perbaikan tanggul akan dipercepat karena kan ini lagi diperbaiki tapi tak kuat menahan debit air akhirnya jebol. Iya benar. Saat ini juga masih dalam perbaikan sendiri untuk tanggul yang tadi jebol. Di sini juga terus berupaya menambal dengan gundukan pasir seperti itu dan saat ini sudah tidak terlihat lagi air yang masuk ke dalam perumahan. Eka, kemudian selain membuat atau memperbaiki tanggul, apakah aliran Kali Serua juga ini dikeruk untuk menghindari pendangkalan? Untuk pengerukan sendiri di sini belum dilakukan. Namun tadi juga kami sempat berbincang dengan masyarakat atau warga di mana tidak pernah terjadi seperti ini. Lantaran karena tanggul yang dalam perbaikan itu jebol, air memasuki pemukiman seperti itu. Baik, terima kasih Eka Marlupi untuk laporan Anda langsung dari Pondok Aren, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Saudara, imbas luapan air kali penghubung Pesanggerahan Jalan Swadharma Raya Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Kemacetan yang Anda lihat ini terjadi imbas banjir yang menggenangi ruas Jalan Swadharma Raya Ulu Jami pada Jumat malam. Ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mogok.
Untuk mengurangi debit air, petugas sumber daya air menerjunkan 1 unit pompa. Ya hujan memang lagi deras, intensitasnya tinggi, terus kiriman juga dari arah Tangerang lumayan deras juga dari Bintaro. Oke. Nah, ketinggian air di sini sampai berapa Pak ketinggiannya? Perkiraan tadi 30 sentian. Setelah banjir merendam 2 RT di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Derasnya aliran air disebabkan oleh jebolnya tanggul Baswedan karena tak mampu menahan debit air akibat hujan lebat pada Kamis kemarin. Penanganan sempat dilakukan oleh petugas terkait, namun derasnya air dan lebatnya hujan hari ini menyebabkan perbaikan tertunda. Warga untuk sementara mengungsi ke masjid terdekat, sebagian memilih kembali ke rumahnya untuk mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi banjir di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu. Ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan Hanil Rivelino. Niko, di sana kan banjir masih terjadi. Ada pompa yang disiagakan tidak, Niko? Ya, kalau misalnya terkait dengan pompa yang disiagakan atau tidak, ini tidak terlihat dari kami sejak kami tiba di lokasi, Baim dan juga saudara. Kalau misalnya kita melihat saat ini banjir juga masih terus menggenangi 2 RT di kawasan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini juga masyarakat juga masih mengungsi untuk sementara waktu dan tidak terlihat ada aktivitas di sekitar kawasan permukiman yang terdampak dari jebolnya tanggul Baswedan sehingga mengakibatkan banjir sejak kemarin. Kita di sini juga tidak sendiri, Ibrahim dan juga saudara. Di sebelah saya ini sudah ada kelompok pemuda-pemuda masyarakat yang tadinya bahu-membahu untuk membantu warga mengevakuasi barang. Ini kita sudah bersama salah satu beberapa orang pemuda ya. Ini namanya siapa, Bang? Sultan. Bang Sultan, ini bisa dideskripsikan nggak di kawasan Jati Padang ini banjirnya itu udah berapa lama? Banjir sih dari mulai jebolnya, Bang. Sore. Sore kapan? Habis asar. Kemarin. Iya, kemarin. Sore kemarin. Sampai sekarang belum surut. Belum surut sama sekali. Tadi kan kita juga tahu ya, siang tuh panas kan. Sempat surut nggak? Enggak, jadi orang Jumatan tuh siang-siang panas nih. Ini masih banjir, Bang. Masih banjir. Iya. Oke. Ini kan kita lihat di warga sini kan udah kosong nih, Sultan. Mereka diungsin kemana sih sebenarnya, kita boleh tahu? Kalau ngungsi ada masjid di atas. Itu tempat pengungsian biasa dari dulu, Bang. Oh, dari dulu. Iya, dari dulu. Selain di masjid ada lagi? Enggak ada sih, paling kalau di masjid, Bang. Oke. Kalau perbaikan tanggul ada apa enggak dari pemerintah? Perbaikan tanggul belum kelihatan sih, paling cuma ada tim biru sama tim oranye bolak-balik dari kemarin. Oh, gitu. Udah dapat bantuan belum sih dari pemerintah terkait dengan banjir yang terjadi di sini? Kalau bantuan paling semalam ada sembako, bukan sembako sih, kayak selimut sama sendal. Cuman nggak tahu dari mananya gitu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Warga sini berharap ada bantuan yang lebih baik lagi ya, Sultan ya. Oke, terima kasih Sultan atas waktunya bersama Kompas TV. Silakan berlanjut kembali beraktivitas. Ya, itu wawancara kami, Ibrahim dan juga saudara, dengan sejumlah pemuda yang selalu bersiaga di kawasan permukiman di Jati Padang ini. Tentunya mereka bahu-membahu hingga saat ini terus membantu warga yang mengevakuasi barang-barangnya dari rumah yang kiranya barang-barang tersebut masih bisa diamankan. Dan kemudian kalau misalnya kita harapkan juga bantuan ini datang dari pemerintah, tentunya bantuan yang lebih proper berupa makanan atau yang lain tentunya bisa menjamin keselamatan dari warga di Kelurahan Jati Padang itu sendiri. Dan tentunya kita harapkan juga tanggul di kawasan Jati Padang ini bisa segera diperbaiki agar nantinya warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ibrahim, kembali ke studio. Terima kasih Niko Anggriawan dan juga Hanil untuk lapornya langsung dari kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati menolak pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD memilih memberikan rekomendasi pada Bupati Pati untuk melakukan perbaikan.
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati menolak pemakzulan Bupati Sudewo. DPRD memilih memberikan rekomendasi pada Bupati Pati untuk melakukan perbaikan. Setelah hampir 4 jam, sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati selesai digelar DPRD Pati. Dari 7 fraksi di DPRD, 6 fraksi mengusulkan perbaikan kinerja, sementara hanya 1 fraksi, yakni PDIP yang setuju pemakzulan. DPRD memilih memberikan rekomendasi pada Bupati Pati untuk melakukan perbaikan kinerja. Hasil dari rapat paripurna, ya, hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Ya, mohon maaf ya teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir ya yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika bekerja hampir 2 bulan lebih ya dalam pembahasan menyikapi ya pembahasan terhadap kinerja Bupati Pati itu. Menanggapi hasil sidang, ribuan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu meluapkan kekecewaannya dengan membakar ban. Massa akhirnya membubarkan diri dengan konvoi kendaraan. Agustus lalu, Bupati Pati Sudewo resmi menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Memicu amarah warga karena dinilai memberatkan, Bupati Pati sempat menantang warga. Namun akhirnya Bupati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBBP 2. Meski sudah meminta maaf, warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya dan DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Sudewo. Dan untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat Pati usai DPRD tolak pemakzulan Bupati Pati Sudewo, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Iwan Miftahudin. Selamat malam Iwan. Jadi bagaimana Iwan reaksi masyarakat mendengar DPRD ini menolak pemakzulan Bupati Pati? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Ini setelah DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda yang berjalan hampir 4 jam ini. Untuk agenda pertama, tadi paripurna mendengarkan laporan pansus hak angket yang melaporkan hasil kinerjanya selama 60 hari. Kemudian dilanjutkan dengan laporan atau rapat paripurna menyatakan pendapat. Nah, di rapat paripurna menyatakan pendapat inilah kemudian yang menentukan hasil apakah Bupati Pati jadi dimakzulkan atau tidak. Dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat tersebut, itu tadi sempat ada dihadiri juga oleh Bupati Pati namun secara virtual, yang intinya pada hak menyatakan pendapat itu ada muncul dua pendapat. Yang pertama adalah anggota DPRD mengusulkan adanya rekomendasi perbaikan kinerja Bupati dan yang kedua adalah rekomendasi untuk memajukan Bupati. Untuk yang rekomendasi perbaikan Bupati ini diusung oleh 36 anggota DPRD dari 6 fraksi. Sementara untuk yang mengusulkan pemakzulan Bupati ini hanya mendapatkan 13 suara atau 13 anggota DPRD yang mengusulkan pemakzulan dari fraksi PDIP. Nah, otomatis dengan hasil ini akhirnya disepakati dalam paripurna tersebut bahwa hasil rapat paripurna ini merekomendasikan untuk perbaikan kinerja Bupati Pati. Nah, dengan hasil ini tadi Ketua DPRD mengharapkan bahwa ini dinamika politik yang terjadi di DPRD, diharapkan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada dan kembali membangun Pati untuk lebih kondusif dan bisa membangun yang lebih maju ke depannya. Seperti itu, Ibrahim. Tapi Iwan, bagaimana untuk masyarakat ketika mereka mendengar, apakah mereka akan menggelar aksi selanjutnya atau seperti apa informasinya? Ya, setelah adanya keputusan dari rapat paripurna tersebut, memang tadi tempat dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini merasa kecewa dengan hasil tersebut dan meluapkan kecewaannya dengan membakar sejumlah ban di depan kantor DPRD. Namun setelah itu mereka membubarkan diri dan sempat melakukan konvoi menuju Jalan Pantura
yang kemudian sempat membuat arus lalu lintas ini sempat tersendat. Namun tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian langsung mengamankan atau mengarahkan mereka untuk segera membubarkan diri. Jadi secara umum sampai malam hari ini situasi di Pati sudah kondusif, jadi tidak ada lagi aksi-aksi yang dalam hal ini mengarah kepada kriminalitas seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Iwan Miftahudin untuk laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUSH menuai polemik. KCIC terbebani utang jumbo, KPK juga mulai menyelidiki dugaan markup di proyek yang menelan investasi senilai 120 triliun rupiah tersebut. Ulasannya hadir sesaat lagi di Kompas Malam. Proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUSH menuai polemik. KCIC kini terbebani dengan utang jumbo. KPK juga mulai menyelidiki dugaan markup di proyek yang menelan investasi senilai 120 triliun rupiah tersebut. Bagaimana upaya pemerintah menyelamatkan WUSH? Berikut liputan Cindy Permadi dalam segmen Ulasan Istana. Dua tahun beroperasi, kereta cepat Indonesia-Tiongkok yang menghubungkan Jakarta dan Bandung kini jadi sorotan. Mulai dari polemik utang jumbo sampai dugaan penggelembungan anggaran atau markup yang tengah diusut KPK. Lantas bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menangani hal ini? Saya, Cindy Permadi, inilah Ulasan Istana. Salah satu penyebab utang pembiayaan WUSH yang membengkak adalah cost overrun, utang investasi yang menggunung. Proyek strategis nasional yang digagas pada tahun 2016 ini memiliki jumlah investasi pembangunan di awal mencapai 6,05 miliar dolar. Namun dalam perjalanannya membengkak jadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 120,38 triliun rupiah. Total investasi tersebut 75%-nya dibiayai pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun yang mesti dicicil 40 tahun. Kini, Danantara dan pihak China Development Bank tengah berdiskusi membahas restrukturisasi utang. Itu kan ada tim ya, sedangkan dengan Palu, kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Jadi sepakat memang Pak 60 tahun itu ya? Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negotiation kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, ya, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan. Kan terlalu sulit sebenarnya secara korporasi, karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA-nya positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana kan itu aja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan. Menteri Keuangan Purbaya bilang enggan mengeluarkan APBN untuk menutupi utang investasi WUSH. Menkyu bilang diharapkan sebisa mungkin diselesaikan secara business to business. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Soal utang jumbo kereta cepat WUSH, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai perlu dilakukan audit investigasi untuk mengungkap apa ada salah perencanaan atau bahkan dugaan korupsi. Harus dong, harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan. Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah, jelas terjadi overrun lebih dari 30%. Juga beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40-60 tahun. Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut.
Dugaan korupsi dalam proyek pembiayaan Wush terendus KPK. Lembaga anti rasuah tersebut telah memulai penyelidikan sejak awal 2025. KPK membuka pintu bagi masyarakat yang punya informasi soal dugaan korupsi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk melapor KPK. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan. PDIP mendukung penyelidikan dugaan korupsi Wush yang saat ini tengah dilakukan KPK. Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga PDIP, Maria Yohana Esti Wijaya menyebut, usut jika ada dugaan kecurangan atau pelanggaran hukum. Ya kalau soal Wush saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. 2015. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal. Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan berikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu? Artinya, secara apa yang disampaikan Mbak Neng tadi, mengatakan bahwa iya, sesuatu yang itu melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti. Iya, sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ, ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyatakan, Wush tidak ditujukan mencari laba, melainkan investasi sosial jangka panjang. Proyek Wush bertujuan mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung yang semakin parah. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Senada dengan Jokowi, Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi juga bilang, jika yang dicari dari transportasi publik adalah benefit, bukan profit. Namun Projo mendukung jika ada dugaan pelanggaran, maka perlu ada tindakan hukum. Yang dicari dari transportasi publik ini bukan profit, tetapi benefit. Apa keuntungannya bagi masyarakat, bagi negara, termasuk juga multiplier efek yang ditimbulkan. Misalnya gas emisi berkurang karena menggunakan listrik, iya kan? Terus sosial ekonomi diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas lebih cepat. Sesuatu yang baru selalu menimbulkan pro kontra. Tetapi kami yakin jika ada hal-hal yang memiliki bukti sebagai pelanggaran hukum, silakan jadi proses hukum. Begitu loh. Itu kan tugas dari aparat penegak hukum dan kita hormati. Presiden Prabowo meminta Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Danantara untuk mencari skema terbaik membereskan utang Wush. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang dibahas sama Presiden. Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Ekon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas untuk membahas utang kereta cepat Indonesia-Tiongkok atau Wush.
Investigasi sudah dimulai KPK. Restrukturisasi utang juga tengah ditempuh Danantara. Proyek yang seharusnya diharapkan juga jadi kebanggaan Indonesia ini harus dilaksanakan secara transparan. Jangan sampai justru jadi beban di masa depan. Cindy Permadi, Fariska Immanuel, Kompas TV, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025. Presiden Prabowo disambut secara langsung Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025. Presiden Prabowo disambut secara langsung Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam suasana akrab dan saling menghormati. Dua pemimpin kemudian mengabadikan momen pertemuan sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Pada rangkaian KTT APEC, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting. Di KTT APEC ini juga terekam momen kebersamaan antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya tampak akrab berbincang sambil sesekali melihat gawai milik Prabowo. Kehadiran Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, melalui KTT APEC di Korsel, Indonesia akan membahas digitalisasi inklusif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Selain itu, ketahanan pangan dan energi yang kini sedang digerakkan di Indonesia juga akan dibawa dalam pembahasan di konferensi maupun pertemuan bilateral. Indonesia juga terus menegosiasikan penerapan tarif dagang bagi Indonesia usai pertemuan Presiden Trump dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Indonesia juga akan mendorong terkait dengan ketahanan pangan dan energi dan juga terkait dengan ekonomi daripada ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan. Tadi saya ketemu dengan Menteri Industri, Trade dan Energi yang disebut Trump sebagai salah satu negosiasi yang keras dan dari Korea itu sendiri sudah menyepakati 15% dan kita sudah harus ke sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Leader grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM jadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. Ia mengimbau para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada seniman dan para kreator. Leader grup K-pop BTS Kim Namjoon atau RM jadi pembicara di KTT CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Gyeongju, Korea Selatan. Di hadapan para pemimpin dunia, RM bercerita bagaimana perjuangan BTS hingga akhirnya dikenal dunia dan menjadi fenomena global. Ia juga menyerukan agar pemimpin dunia berinvestasi pada seniman dan para kreator. Selanjutnya, leader BTS ini juga mengapresiasi basis penggemar internasional ARMY yang membantu BTS melewati hambatan besar di pasar barat. Menurutnya, K-pop merupakan satu paket lengkap, mulai musik, tari, pertunjukan, gaya visual, video musik, hingga media sosial. Ia juga menyebut kesuksesan K-pop datang dari sikap menghargai keberagaman dan merangkul budaya dunia. K-pop is not just a genre of music. It is a 360-degree total package of music, dance, performance, visual style, storytelling, music video, and even social media. K-pop success didn't happen because one single culture was better.
K-pop success came from respecting diversity and embracing royal cultures, but still holding on to Korea's unique identity. Dalam KTT APEC, RM menjadi artis K-pop pertama yang berpidato di forum bisnis bergengsi yang mempertemukan para kepala negara dan eksekutif puncak dari 21 negara anggotanya. Dan tahun ini KTT APEC mengusung tema utama Beyond Business Bridge. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin bertemu di sela pertemuan tingkat Menteri Pertahanan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Menhan AS memuji peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Menhan AS mengapresiasi upaya Indonesia untuk membantu menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sementara itu, Menhan Syafri mengatakan akan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam event ini, Menteri Pertahanan ASEAN akan mengadakan pembicaraan pada hari Sabtu dengan mitra dialog termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, dan Rusia. Well, Minister Syafri, it's a pleasure. It's great to see you. Great to spend time with you as you represent your great country and a long friendship between the United States and Indonesia. It's an honor to build on that successful security relationship, a long-standing one. And a couple of items. I want to thank you for your leadership on the International Stability and Security Force in Gaza, which you have leaned forward on, and we're in partnership with you on. And your commitment to advancing President Trump's vision for lasting peace following the historic peace deal that he brokered this month is exceptional. Thank you. And on a lot of fronts, our militaries work closely together to tackle security issues such as things like maritime security. We will increase our defense cooperation with US, and we will increase also with from people-to-people contact until the government-to-government contact. Thank you very much, Secretary. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Saudara, asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas, termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan bahwa pada hari Rabu gencatan senjata kembali berlaku di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang termasuk 46 anak-anak. Menurut pejabat kesehatan setempat, serangan tersebut menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober. Tugas rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah mengatakan menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. Menteri Luar Negeri Israel mengungkapkan menolak menempatkan negara-negara pro-Palestina untuk memasuki Gaza. Sa'ar bilang negara yang berniat mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza harus negara yang netral, tidak terlalu memihak. Sa'ar mencontohkan Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan yang mengambil pendekatan permusuhan terhadap Israel. Ia menegaskan Israel tidak akan menyetujuinya. I would say that countries that want or ready to send armed forces should be at least fair to Israel. Turkey led by Erdogan led hostile approach against Israel, included not only hostile statements, but also diplomatic and economic measures against Israel. So it is not reasonable for us to let their armed forces enter to Gaza Strip. 96 ton bantuan pangan dari Indonesia telah dikirimkan menuju Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirim melewati King Border Hussein Bridge
Berikut laporan Ade Yudian dari Amman, Yordania yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang ada di Gaza maupun di Jordania ini telah didistribusikan yang dikoordinasi oleh Dompet Du'afa, dan ada beberapa titik pembagian bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan ini didistribusikan di kawasan Karame dan kawasan Suknah di kawasan bagian utara dan selatan dari Jordania ini. Dan yang terbaru ada 5 truk bantuan sebesar 96 ton bantuan pangan yang telah dikirimkan menuju Gaza melalui perbatasan di King Border Hussein. Dan proses pengiriman ini akan sangat tergantung dengan dimulainya pengiriman oleh otoritas militer dari Jordania dari titik gudang yang akan diberangkatkan. Nantinya pemberangkatan ini akan diberangkatkan langsung dari gudang penyiapan barang bahan pangan yang disiapkan untuk warga Palestina ini di Gaza, akan menuju ke perbatasan border King Hussein dan langsung menuju ke kawasan di Gaza, Palestina. Dan jika melihat dari kondisi pasca serangan Israel ke Gaza ini, banyaknya reruntuhan dan akses yang rusak akibat serangan-serangan tersebut, maka kebutuhan waktu untuk sampai ke distribusi bantuan di pusat-pusat distribusi yang ada di Gaza ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kalau dibandingkan dengan jika tidak ada kerusakan atau dalam kondisi normal, jarak tempuh sebenarnya dari titik pengiriman menuju ke beberapa pusat distribusi di Gaza itu hanya membutuhkan 2-3 jam. Namun dalam proses pengiriman menuju jalur Gaza ini dibutuhkan waktu yang lebih lama karena pemeriksaan sangat ketat, dan tentunya ada sejumlah akses yang terhambat oleh dampak dari kehancuran fasilitas umum menuju ke sejumlah titik distribusi yang ada di Gaza. Saat ini dari 145 pusat distribusi yang biasanya aktif di Gaza, baru ada sekitar 26 titik yang berfungsi di Gaza, Palestina. Dan saat ini warga Gaza dan sekitarnya di Palestina tentu sangat membutuhkan bantuan pangan, terlebih saat ini sudah jelang memasuki musim dingin di Gaza. Saudara, berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah relawan yang ada di Jordania ini menyatakan bahwa saat ini ada 60 hingga 100 truk bantuan pangan yang masuk ke jalur Gaza lewat perbatasan Jordania dalam sehari. Dan tentunya ini semua bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui King Border Hussein akan dikoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Selebritas Onadio Leonardo atau Onat ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Wakil Bupati PD Jaya meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan pada Kepala SPPG di dapur makan bergizi gratis di Kecamatan Trienggading, PD Jaya, Aceh. Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri meminta maaf pada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Reza, dan keluarganya usai melakukan penganiayaan pada Kamis pagi. Hasan Basri mengaku menyesali perbuatannya lantaran emosi saat melakukan sidak ke lokasi MBG di Kecamatan Trienggading. Sementara itu pada Kamis malam, tim SPPG Kecamatan Trienggading telah membuat laporan atas pemukulan itu ke Polres PD Jaya. Saya Hasan Basri, Wakil Bupati PD Jaya. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggading. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggading. Selebritas Onadio Leonardo atau Onat ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah perumahan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Onat ditangkap bersama istrinya, Baby Priscilia. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Polisi juga menemukan paket ekstasi yang diduga telah habis dikonsumsi Onat sebelum dirinya ditangkap. Sebelum menangkap Onat dan istrinya, polisi menangkap seseorang di TKP pertama di Sunter, Tanjung Priok. Onat masih diperiksa intensif oleh penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah
Sunter, Tanjung Priuk, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Usai ditangkap karena terlibat narkoba, keluarga dan kerabat musisi Onadio Leonardo atau Onat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Ditemani seorang pendeta, Ibunda Onadio Leonardo langsung memasuki kantor Mapolres Metro Jakarta Barat. Saat ditanya wartawan, pihak keluarga belum dapat memberikan keterangan. Setelah akibat hujan deras, tanggul perumahan Pondok Kacang Prima, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan jebol pada Jumat malam. Akibatnya puluhan rumah penghuni terendam banjir. Inilah detik-detik tanggul jebol yang terekam kamera warga. Derasnya arus kali dengan cepat memasuki kawasan perumahan. Pasca hujan deras, tanggul penahan kali perumahan sepanjang 10 meter jebol hingga mengakibatkan banjir. Tanggul yang sedang dalam proses perbaikan diduga tidak kuat menahan derasnya debit air akibat hujan lebat. Kira-kira maghrib lah kira-kira. Pasti pojok sana itu. Enggak. Udah naik ini, karena jebol sana, udah ada di kompleks semua sudah. Dia jebol kenapa, Bang? Ya kan kadang tadi kan dibongkar udah dicor gak jadi. Karena belum kecor kan, karena udah bos bobokan itu kan. Mungkin nggak kuat. Udah dikasih papar itu, paparnya nggak kuat. Dan air kan udah kenceng tadi, air udah gede kan. Imbas luapan air kali penghubung Pesanggerahan, Jalan Swadharma Raya Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Kemacetan ini terjadi imbas banjir yang menggenangi ruas Jalan Swadharma Raya Ulujami, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir mogok. Untuk mengurangi debit air, petugas sumber daya air menerjunkan 1 unit pompa. Hujan memang lagi deras, intensitasnya tinggi, terus kiriman juga dari arah Tangerang lumayan deras juga dari Bintaro. Oke. Tadi ketinggian air di sini sampai berapa, Pak, ketinggiannya? Perkiraan tadi 30 sentian. Banjir merendam 2 RT di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Derasnya aliran air disebabkan oleh jebolnya tanggul Baswedan karena tak mampu menahan debit air akibat hujan lebat pada Kamis kemarin. Penanganan sempat dilakukan oleh petugas terkait, namun derasnya air dan lebatnya hujan hari ini menyebabkan perbaikan tertunda. Warga untuk sementara mengungsi ke masjid terdekat. Sebagian memilih ke rumahnya untuk mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat malam. Arus lalu lintas di ruas Jalan Dan Mogot dari arah Grogol menuju Kalideres macet. Kendaraan roda 2 hingga roda 4 nyaris tak bergerak. Situasi kian bertambah saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Selain itu, kemacetan juga terjadi karena adanya truk pengangkut alat berat yang terperosok di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saya dari Ciputat tadi pengen ke Cengkareng, berangkat jam berapa kita tadi berangkat? Jam 4 ya? Jam 4 sampai sekarang belum nyampe-nyampe Cengkareng. Hujan parah juga, macet banget. Hujan deras mengakibatkan Jalan Raya Soreang Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok lantaran menerobos banjir. Banjir setinggi 50 cm merendam Jalan Raya Soreang Banjaran. Pengendara yang melalui jalur ini terhambat karena tingginya genangan air. Sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok setelah memaksa menerobos banjir. Polisi bersiaga di lokasi banjir untuk mengurai lalu lintas dan membantu pengendara yang mogok.
hanya merendam akses jalan raya, banjir juga merendam beberapa rumah warga. Banjir akibat tingginya intensitas hujan yang menyebabkan aliran sungai meluap. Ini untuk ketinggian daerah sekitar sini antara sekitar 30 sampai 40 cm. Yang ke dalam ke arah Jalan Bayangkara di sana atas lutut ya, dan karena adanya cuaca yang lumayan sangat ekstrim, juga hujan yang agak tinggi dan waktunya agak lama sehingga mengakibatkan adanya genangan air. Demikian Kompas Malam hari ini, saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa.